Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim faman tabi bisani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bi kitabil azim wal Qur'anil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala disampaikan kita pada saat ini masih dalam lindungan iman dan ketakwaan, sehingga masih ringan kaki kita untuk melangkah beribadah di masjid Allah, dan masih lapang dada kita dengan segala konsekuensi ketakwaan yang kita miliki, yang tiap-tiap kita tentu berbeda kadarnya masing-masing. Bapak-bapak, saudara rahimakumullah, 3 bulan ini kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dampak yang kita rasakan dengan satu kali pandangan dan satu kali rasa yang kita lihat, semuanya adalah negatif. Usaha gagal, penghasilan berkurang, kesehatan menurun, aktivitas juga dikurangi. Dan tidak saja dalam ruang lingkup keduniawian, tapi juga dalam ruang lingkup ukhrawi. Ada pembatasan-pembatasan. Masuk di dalamnya tahun ini kita tidak bisa diberangkatkan melaksanakan ibadah haji, dan ini adalah salah satu dampak dari wabah atau COVID-19. Namun bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kalaulah kita coba merenung, menelisik dan menilik lebih jauh bahwa sesuatu yang diciptakan Allah itu tidaklah sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu itu sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah komitmen pasti dalam diri kita. Ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amalu bil arkan. Yakin kita ikrarkan dengan lidah kita bahwa ini adalah dari Allah dan datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tasdiqu bil qalbi, kita ikrarkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu itu pasti ada dampak manfaat dari segala bentuk kekurangan dan negatif dalam pandangan. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, Allah katakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan istri dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah.
adanya sikap sakinah mawaddah warahmah di dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik dan benar. Maka Rasul mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Sebelum wabah kita hampir tidak pernah merestruktur ulang bagaimana konsep kita dalam berumah tangga. Yang tahu kita bagi laki-laki ini adalah hanya mencari nafkah, bekerja, 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 dan bekerja. Tapi apakah itu sesungguhnya dalam konsep sakinah mawaddah warahmah? Bahwa tanggung jawab kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga tidak saja hanya mencari harta penghasilan, tapi lebih daripada itu, laki-laki itu adalah imam dalam rumah tangga atau keluarganya. Wabah mendorong kita dan memaksa kita menjadi stay at home. Bagaimana kita tetap di rumah. Disitulah kita diuji, dilihat, dan mampukah kita mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Sudahkah kita menjadi pemimpin rumah tangga yang baik? Di sana kita melihat bagaimana anak-anak kita sehari di rumah, keluarga kita di rumah, istri kita berumah, bagaimana komunikasinya di rumah, bagaimana kesehariannya di rumah, bagaimana berpakaiannya di rumah, bagaimana bertutur katanya di rumah. Kalau dia sekolah, bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya di rumah. Kalau dia kuliah pun hampir sama. Kalau kita bekerja pun kita bekerja dari rumah. Sudahkah rumah menjadi tempat yang nyaman bagi kita, yang selama ini tidak pernah kita sentuh secara psikologis? Yang ada di kepala kita bekerja, 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 mencari harta, bekerja, mencari harta. Lalu saban hari kita berdoa pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah kehidupan saya di dunia ya Allah. Jadikanlah keluarga ini keluarga yang sakinah ya Allah. Jadikanlah anak ini anak-anak yang soleh ya Allah, yang akan mendoakan saya ketika saya meninggal dunia. Jadikanlah istri ini istri yang soleh ya Allah. Bapak-bapak, saudara rahimakumullah, di dalam hidup ini Allah memberikan dua bagian kepada kita. Satu namanya ikhtiar, satu lagi namanya tawakal. Apa ikhtiar kita? Selama ini mengaji kita serahkan kepada guru ngajinya, sekolah kita serahkan kepada guru sekolahnya. Kita tidak tahu menahu, dan atau juga tidak peduli sebagian kita. Yang tahu kita jika bukunya kita berikan, kita belikan. Yang tahu kalau Al-Qur'annya robek atau Iqra'nya robek, kita ganti, kita bayar tagihan bulanan. Maka sekali lagi COVID-19 menyuruh kita untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi suami yang baik, mempersiapkan sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang kedua, mengajarkan kita untuk pola hidup bersih dan sehat. Kita diajar untuk mencuci tangan setiap saat. Bukankah ini implementasi dari sebuah ibadah kita yang dinamakan dengan wudu, yang dinamakan dengan taharah? Mau sholat kita berwudu, mau baca Quran kita berwudu, mau masuk masjid kita berwudu, mau melakukan aktivitas apa saja kita dianjurkan untuk berwudu. Maka salah satu doa yang kita baca tak kala kita akan berwudu adalah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu apa relevansinya dengan amalan? Mana tahu solat kita ini adalah solat yang terakhir bagi kita.
Mana tahu ini baca Quran adalah baca Quran yang terakhir bagi kita. Mana tahu ada puasa sunat ini adalah puasa sunat yang terakhir bagi kita. Mana tahu kita masuk masjid hari ini adalah masjid yang terakhir yang kita bisa masuki. Kenapa? Kita tidak ada tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap selesai berwudu kita mesti berdoa dengan diawali membaca 2 kalimat syahadat. Oleh sebab itu haram doa ini dibaca di dalam tempat berwudu. Keluar kita ada tempat berwudu baru kita berdoa. Masa baca syahadat di WC? Di mana ilmunya? Keras-keras pula lagi. Biar kelihatan soleh daripada orang lain. Salah. Maka doanya Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Tuhan, jadikanlah hamba, masukkanlah hamba kepada golongan-golongan orang yang bertaubat. Golongan yang bertobat itu apa? Golongan yang telah mengintrospeksi dirinya. Sudah baik apa belum? Taubat itu kan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengulang lagi kesalahan-kesalahan kita. Sudahkah kita menjadi bapak yang baik buat anak-anak kita? Kalau belum, minat tawabin. Sudahkah kita menjadi guru yang baik dalam keluarga kita? Karena sekolah dan madrasah pertama dan utama itu adalah keluarga. Maka keluarga inilah yang mesti selamatkan. Baru bisa kita menyelamatkan RT, RW, kampung, bangsa dan negara. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, dan masukkanlah kami golongan orang-orang yang bersih. Bersih secara zahiriah dan bersih secara batiniah. Bersih secara zahiriah adalah sehat jiwa dan raga, mampu beraktivitas dengan baik, mampu beribadah dengan baik. Bayangkan kalau kita sakit. Dan kita adalah kepala rumah tangga. Bagaimana kita bekerja kalau kita sakit? Ingat, fungsi kita ada 2, ikhtiar dan tawakal. Jika fungsi-fungsi ikhtiar terganggu, maka fungsi tawakal pun juga akan terganggu. Jika kita sakit, bagaimana berwudu? Jika sakit, bagaimana kita sholat? Jika kita sakit, bagaimana kita mengarahkan kepada anak-anak keluarga kita? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita berusaha? Logikanya tidak mungkin. Maka lahirlah yang ketiga, kita dituntut peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang, peduli dengan masyarakat, jauh daripada kesombongan. Kalau kita peduli dengan orang, agar orang tidak tertular sakit, atau kita juga tidak tertular sakit, maka hukum memakai masker adalah wajib. Kalau kita tahu itu satu-satunya jalan, maka dia menjadi wajib. Sama dengan jam. Kalaulah matahari ini tidak mampu memberikan waktu kepada kita, sudahkah zuhur, asar atau belum, maka salah satu-satunya yang bisa kita melihat waktu sholat itu adalah jam, maka jam menjadi fardu untuk kita beli. Kalaulah kita mau menyelamatkan orang di lingkungan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang tua dari sakit dan wabah ini adalah menjaga jarak, maka hukum menjaga jarak adalah wajib kita laksanakan. Jangan pernah sombong. Namrud sombong, hancur. Korun sombong, hancur. Fir'aun sombong, hancur. Abu Lahab sombong, hancur. Kenapa? Hanya munculkan tawakal saya. Sudahlah, ini juga dari Allah. Allah juga lah yang akan menyelamatkannya. Kalau nak kena juga tidak apa-apa. Jadi kalau Allah nak kena juga nggak kena juga. Kita ini manusia. Fungsi kita ada 2, ikhtiar dan tawakal. Tidak bisa tawakal satu, Tuhan beri saya kaya, beri saya harta, beri saya rumah, bekerja tidak dapat. Tuhan cerdaskanlah saya, hebatkan ilmu saya, sekolah tidak. Bagaimana bisa? Ingat, kesombongan dan kehancuran adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran. Tafakaru ya ulil albab.
Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim wal Qur'anil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah, salah satunya kita masih hidup hari ini, masih bisa kita di new normal kembali beribadah di masjidnya Allah, fi buyutikum. Lalu apa reaksinya? Wastaghfiru. Yang pertama, beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kilauan yang telah kita lakukan, kesombongan yang telah memomahkan kita, kecongkakan kita selama ini, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa amal paling tinggi, orang tidak. Fasabbih, maka bertasbihlah pada Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, hamba kotor, hamba hina. Kemudian mengucap syukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah lah Maha menerima segala kesalahan-kesalahan kita. Kita hidup di dunia sementara, tidak lama-lama. Apa yang kita pakai dipertanggungjawabkan, apa yang lidah yang kita ucapkan akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jempol-jempol kita yang bikin hoax, yang menggosipkan sana sini di jari akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala tatafakkarun? Apakah engkau tidak pernah berpikir, hai manusia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afri alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Allahumma rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa amalana wa tarim tafsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin.